Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan kesehatan sehingga pada hasil kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara pembahasan positif di sekolah. Bapak Ibu, saya berdiri di sini hanya ingin sekedar sharing tentang ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan. Ya, dan semoga pembahasan ini nanti bisa bermanfaat bagi semua. Pada kesempatan ini akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kelompok 3 restitusi. Sebelum kita masuk materi, Ibu di sini ada pertanyaan. Sebelum kita masuk, saya akan bacakan di sini. Ambar, guru wali kelas 2A di SD sedang bingung menghadapi ulah salah satu di kelas itu Doni. Jadi Doni ini sering meminta makanan dari teman secara paksa. Kalau misalkan ibu bapak menghadap terus Doni seperti ini, mungkin yang di pikiran bapak itu kenapa Doni melakukan hal seperti itu. Di waktu istirahat dia meminta bekal makanan dari teman-teman. Itu bapak ibu kenapa? Ya, tidak pernah memakan sendiri, tidak diberi, tidak dikasih uang saku sama orang, atau mungkin dia lapar. Banyak jawaban Bu yang ada di benak bapak ibu semua. Kita sebagai guru, kita harus bisa mencari kenapa Doni melakukan hal seperti itu. Kenapa Doni melakukan seperti itu? Kita tidak bisa mencari penyebabnya kenapa itu, maka Doni akan melakukan kesalahan, melakukan hal kebajikan, tidak melakukan hal kebajikan. Itu adalah tugas kita. Nanti mau kita bawa anak kita nanti. Kalau misalkan ini kita biarkan murid-murid kita nanti tidak akan diam kebahagiaan ataupun keselamatan di akhirnya nanti. Nah, di sini salah satu jawaban yang pertama, karena Doni ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Sekolah dari Amerika di sini bernama William Glasser. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, rasa kasih sayang, dan penguasaan. 5 kebutuhan manusia ini nanti yang menyebabkan kenapa murid itu nanti melakukan hal itu di sekolah. Sekarang kebutuhan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan sifat fisiologis. Jadi di sini berupa bisa makanan, bisa sandang, bisa papan, dan kehidupannya. Dalam kasus Doni, kalau misalkan Doni itu ditanya Bapak Ibu, kenapa Doni kamu melakukan hal seperti itu? Kalau misalkan Doni itu jawabannya iya, berarti kebutuhan bertahan hidupnya itu maka dia di sini akan mencari kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah di sini kasih sayang itu adalah kebutuhan dasar. Hasil kasih sayang terima yang tinggi biasanya ingin diterima oleh lingkungannya. Jadi di sini mana anak-anak itu nanti dia bisa diterima kasih sayang baik itu oleh bapak ibu dengan orang tuanya maupun teman-teman yang ada di sekolah. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini anak-anak memiliki dasar atas penguasaan yang tinggi, selalu ingin menjadi pemimpin
Kalau misalkan di kelas kita sudah ada ketua kelas, tapi kadang kenapa ada anak yang dia itu ingin menjadi seorang. Nah, kalau ada anak seperti itu, dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kekuasaan. Kemudian juga ada kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang pilihan suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, mencoba hal-hal baru. Jadi kalau kita menemui anak-anak yang selalu berinovasi, mereka itu ingin memenuhi hidupnya kebebasan tentang bagaimana pilihan dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangan inilah anak. Di sini kesenangan yang tinggi, dia menikmati apa yang dia lakukan, bisa berkonsentrasi tingkat tinggi. Kemudian dia akan melakukan hal yang disenangi, suka melucu. Nah, ini apa diterapkan di lingkungan sekolah. Ini misalkan suka melucu, berarti dia yang tidak terpenuhi adalah kesenangan. Dan ini, kalau misalkan dulu itu ditanya, kenapa kamu suka meminta bukan temanmu? Kalau misalkan menjawab, saya suka bukan, saya senang. Kalau teman saya itu ekspresi wajahnya itu marah atau ekspresi wajahnya itu saya senang. Nah, berarti dia ini ingin hidup kesenangan, walaupun dia harus membuat temannya itu nanti tidak. Yang penting itu kelihatan lucu, itu nanti akan melakukan seperti itu. Kemudian di sini kalau kita menemui kasus-kasus dan sebagainya, kita mengatasi permasalahan seperti itu akan gunakan yang namanya posisi kontrol. Jadi di sini kita akan mengatasi bagaimana murid-murid kita kalau melakukan kita nanti bisa menanganinya dengan posisi kontrol. Posisi kontrol di sini adalah sebuah program positif yang berpusat pada murid, dikembangkan oleh Dian Gosen. Pendekatan di sini adalah pendekatan posisi kontrol. Jadi nanti mencari penyebab anak itu. Ya, di sini dalam kelas kita, apakah kita sudah menyelesaikan pembelajaran yang merdeka, pembelajaran murid. Jadi di sini intinya kalau kita belajar tentang Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan seperti petani. Itu nanti akan menyemai benih-benih padi, maka itu akan menginginkan padi-padi yang subur. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin full, kita harus pupuk mereka dengan bakat minatnya, harus kita tunjuk. Anak-anak nanti bisa menjadi anak-anak yang merdeka, anak-anak yang bisa mencapai cita-citanya. Ya, di sini dalam posisi kontrol kita akan posisi kontrol dalam melakukan kontrol. Di sini penghukum, pembuat masalah, kemudian kontrol sebagai teman, kontrol sebagai pembantu, kontrol sebagai manajer. Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan sebuah video dari bagaimana kita cara mengatasi anak-anak kalau anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan. Ya, di sini ada kasus yang terlambat sekolah. Sekarang cara mengatasinya. Kalau kita menggunakan posisi kontrol penghukum itu bagaimana? Kalau kita membuat posisi rasa besar, penanganannya seperti apa? Saya kan bagaimana videonya. Kita akan menggunakan kontrol sebagai penghukum.
baik itu adalah anak kita yang mengalami ada kesalahan, tapi kita mengatasinya hukum. Nah, kalau kita cara menghukum nanti di yang pada anak-anak itu apa? Nah, kalau kita menghukum anak, suara kita adalah nada suara yang tinggi, bahasa tubuh melotot, nanti kita unjuk-unjuk, maka apa yang terjadi? Ibu-ibu bisa bayangkan murid kita kalau guru berbicara, nanti hasilnya itu akan marah. Murid nanti dia duduk di kelas dengan melakukannya, mungkin dengan mencoret-coret mejanya. Itu adalah biasanya murid kita yang telah merasa oleh kita. Nah, sekarang atasi masalah yang kedua, kita dengan menggunakan sisi kontrol sebagai pembuat masalah. Bapak Ibu bisa perhatikan, nanti Bapak Ibu bisa membedakan, nanti kita akan posisi kontrol yang mengatasi murid-murid kita. Bapak Ibu perhatikan sekarang Ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin Ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau Ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Ibu, maaf sekali. Bapak Ibu, itu adalah cara mengatasi anak melakukan pelanggaran dengan cara rasa bersalah. Jadi anak-anak tidak, tapi kita buat anak-anak itu, dan hasil dari itu anak-anak apa ya, lebih senang, murid menjadi orang yang gagal dan untuk membantu orang lain. Murid itu lebih menerima kita menegur murid dengan, jadi kita nanti mana murid itu merasa bersalah kan yang sudah ia lakukan. Kemudian ini bagaimana kita mengatasi teman. Nanti kita bagaimana cara seperti akrab seperti Wah, sudah jam.
ibu-ibu yang diharap dalam menyelesaikan permasalahan kita dengan menggunakan kontrol manajer. Anak sendiri yang akan untuk kita akan bimbing anak-anak melakukan kesalahan, mengatasinya dengan seperti apa. Anak sendiri yang menentukan aturan yang sudah ada, jawab, anak-anak sendiri kita hanya menuntun. Yang fungsi kontrol manajer, kalau bisa kita dalam menyelesaikan masalah itu gunakan fungsi kontrol manajer, tidak sebagai teman. Ibu-ibu kalau misalkan masalah dengan murid, ibu-ibu nanti kan dengan cara kontrol sebagai gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mengenal posisi kontrol, memahami bagaimana membantu permasalahan anak, kan ada terakhir kan anak dengan ketika restitusi. Murid nanti di dalam penerapannya dalam segitiga restitusi ini diharapkan bisa kembali ke kelompoknya. Kalau sudah kena masalah, kemudian kita tuntun dia yang benar, maka nanti dia akan kembali ke kelompoknya dengan lebih kuat lagi karakternya. Mungkin dia tidak akan membawa kesalahan yang dia perbuat. Dalam segitiga restitusi ini yang namanya segitiga restitusi, berarti ini nanti kita harus melaksanakan sesuai dengan yang ada di sini. Jadi segitiga yang atas, yang bawah, yang dasar itu adalah kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berarti kita nanti di dalam menyelesaikan masalah murid kita tanya. Murid nanti kita tanya, tidak apa-apa mengalami kesalahan. Misalkan murid ini melakukan kesalahan seperti Doni tadi. Tidak apa-apa kamu seperti itu, ibu juga pernah mengalami kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita identitaskan permasalahan seperti itu. Jadi kita tidak langsung kenapa kamu mau mengambil makanan itu? Kenapa kamu mau melakukan itu? Tidak boleh. Jadi kita identitaskan permasalahan dulu dengan memang semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Itu adalah yang pertama. Kemudian restitusi yang kedua yang mirip itu ini adalah validasi tindakan yang salah. Berarti baru di situ nanti kita tanya kepada murid, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan seperti itu. Jadi nanti kalau ada murid yang seperti Doni tadi, kita panggil, ibu mungkin juga pernah seperti itu, tapi kamu mesti punya alasan kenapa kamu melakukan seperti itu. Nah itu adalah yang validasi tindakan yang salah. Kita setiap ada permasalahan kita gunakan segitiga restitusi ini. Jadi tahapannya seperti itu. Nanti kalau anak sudah mengakui kenapa kamu melakukan seperti itu, misalkan yang kedua, kamu tentu punya alasan kenapa kamu kok mengambil punya temanmu. Ya bu, karena saya lapar. Itu adalah jawabannya. Nanti kalau sudah kita punya jawaban seperti itu, maka segitiga yang di sisi satunya itu kita akan menanyakan keyakinan atau peraturan kelas kita. Apa betul keyakinan kita atau peraturan kita di sekolah seperti itu boleh mengambil makanan punya temanmu? Nanti Doni sendiri akan menjawab tidak boleh bu. Kita akan menjawab kenapa tidak boleh, karena nanti dia akan menemukan permasalahannya sendiri Bapak Ibu. Nanti kalau dia sudah menemukan permasalahan sendiri, segitiga di sini bisa berjalan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menemukan permasalahan kita gunakan namanya segitiga institusi. Bagaimana kita sebuah permasalahan mengetahui, nah kemudian posisi kontrol, yang ketiga dengan menggunakan
distribusi. Ini bisa kita lakukan tidak berurutan atau semua tiga sisinya sama-sama. Kalau bisa kita lakukan secara bersama-sama, awal mulai dari kita menulis sampai terakhir menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, mungkin penjelasan dari saya positif di sekolah. Nanti semua bisa menerapkan apa yang saya sampaikan, bisa mengantarkan anak kita, bisa menuntut anak dengan bakat dan minatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.